Tiran embun masih setia memeluk helai rumput hijau, berkilauan seperti permata kecil yang enggan beranjak. Udara dingin menyusup lembut di antara sela-sela jari, membawa aroma tanah basah yang menenangkan jiwa. Alam seakan berbisik melalui desis angin yang menggoyangkan puncuk-puncuk daun, menandai mulainya kehidupan di balik kesunyian. Merasakan kesegaran yang meresap hingga ke dalam hati. Cakrawala mulai membiaskan warna jingga di atas permukaan laut. Sementara ombak kecil berkejaran membasahi butiran pasir yang putih. Suara deburan air yang ritmis menyatu dengan aroma garam yang khas, menciptakan melodi kedamaian di sepanjang garis pantai. Berdiri di tepi batas air, membiarkan buih-buih menyapu kaki. Membawa pergi sisa lelah dari hari yang telah lalu, hingga ufuk timur kian terang, menjanjikan bentang waktu yang luas untuk dijelajahi. Karena hari ini bukan sekedar rutinitas, tapi cerita yang akan aku tulis tentang aku, tentang kamu, tentang kita, dan bagaimana teknologi bekerja. Halo semuanya, aku Syafira dan inilah kegiatan aku dalam sehari. Kalau ada pepatah, awalilah harimu dengan Al-Quran. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Aku sudah mulai menerapkan hal itu ke dalam kehidupanku. Aku awali dengan mengajar mengaji di pukul 9 pagi dengan anak SD usia kelas 4. Surah yang dibacanya tadi merupakan surat An-Najm dari 1 sampai selesai. Agenda berikutnya setelah membaca surat An-Najm, aku mentalaki Sulaiman dengan surah Ar-Rahman dari ayat 15 sampai ayat 20. Alhamdulillah talakinya berlangsung dengan lancar dan Sulaiman ini belum bisa membaca Quran ya teman-teman. Metode menghafalnya saat ini hanya melalui audio saja. Masya Allah ya. Huma barzakhul la yabghiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Oke. Kita ulang dari ayat 10 ya, coba. Ayat 10 sampai 20. Bismillahirrahmanirrahim. Loh, kok udah di toko emas aja? Iya, ini kita setelah nerima setoran, kita beli emas dulu ya guys, karena kita tahu bahwa emas itu sekarang sebagai alat untuk penahan inflasi dan aset. Ini ada emas berbagai macam, mulai dari 500 gram, 250 sampai yang paling kecil itu 0,5 gram. Teman-teman udah punya emas belum? Kalau misalnya belum, segera nabung ya, karena saat ini ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Nah, emas saat ini sangat dibutuhkan sebagai penahan inflasi gitu. Ini aku di dalam mall gitu guys belinya, jadi aku sambil ngevlog. Setelah beli emas, kita lanjut ke stasiun berikutnya, yaitu
Stasiun mana ya? Ya, Stasiun Manggarai. Ini perjalanan di kereta, aku izin untuk ngevideoin hanya kacanya dan pemandangan aja untuk melindungi privasi pengguna kereta yang lain. Selamat menikmati perjalanan, semoga selamat sampai tujuan. Baru periksaan klinik kembali dengan serta barang bawaan Anda pastikan tidak tertinggal. Halo semuanya, sekarang aku udah di atas Gojek dan mau ke tempat lokasi. Kayaknya enak banget ya udara Jakarta, meskipun banyak polusi. Huhu. Siapa yang mau tebak-tebakan? Aku sudah sampai mana? Alhamdulillah, aku sudah sampai sebuah gedung yang berlokasi di Jakarta Pusat. Oke, teman-teman, ini aku jalan dulu ke lorong karena lorongnya lumayan panjang ya. Tara, welcome to Kemenhut, Kementerian Kehutanan Indonesia. Alhamdulillah aku sudah sampai di gedung ini. Ini aku duduk lagi menunggu ya di depan posko kebakaran hutan dan lahan. Di sebelah kiri itu ada meja resepsionis, nanti aku akan ke sana dan hadir sebagai visitor. Ini spill sedikit dari lobbynya teman-teman. Bagi teman-teman yang belum pernah kesini, yuk main ke Kemenhut. Jalan lagi, jalan lagi. Iya, nggak ada capek-capeknya ya jalan ya. Habis berkeliling di gedung Kementerian Kehutanan, rasanya lapar ya. Untuk itu kita mencari kantin. Nah, kantin ini tuh jauh dari tempat tadi aku nunggu, guys. Kantin itu adanya di belakang, di blok 7. Sedangkan aku tuh habis dari blok 1. Jadi aku jalan dari blok 1 ke blok 7. Kita mau makan dulu. Kantinnya itu terletak di belakang. Jadi, teman-teman sabar ya. Alhamdulillah ya, setelah perjalanan yang panjang melewati lorong demi lorong, akhirnya aku udah di kantin Kemenhut nih. Aku hari ini makan tumis sayur toge, ada kikil juga, sama ada cumi asin balado. Alhamdulillah enak banget ya, dan lumayan, karena tadi aku emang request, Bu, nasi setengah aja, karena kalau nasi kita kayaknya nggak terlalu banyak. Kita lebih banyak makan di lauk nggak sih? Oke, ini aku makan dengan sangat lahap, dan kalau lapar tuh biasanya makannya nggak lama ya. Bener ya, kenapa kalau lagi lapar juga enak banget. Di menit-menit berikutnya, videoku tuh cuman isinya makan, makan, dan makan, guys. Jadi kalau kamu nunggu scene berikutnya, entah aku lagi di motor atau di mana, sabar ya.
dimanapun kakimu berpijak, jangan pernah lupa untuk pulang. Ya, ini udah arah pulang ya guys ya, udah arah Bogor karena setelah ini aku ada agenda lagi. Suasananya di sini bisa tergolong tidak terlalu sesak, padat, jadi ramai tapi lancar. Alhamdulillah aku sudah di kereta dan lagi-lagi kenapa aku video ini malah atap gitu kan ya, karena untuk melindungi privasi pengguna komuter lain lainnya. Sampai rumah, aku langsung siap-siap menuju kampus karena habis ini aku akan ada tag video podcast untuk tugas mata kuliah produksi konten digital. Alhamdulillah ini sudah sampai di kampus dan posisinya mereka sudah sangat siap ya guys ya. Di sini ada Halisah juga, ada Fatur, ada Ezi, ada Indi dan narasumber. Di sini mereka lagi ngatur-ngatur posisi kamera, posisi pencahayaan dan aku sebagai pembuat skrip. Teman-teman sadar gak sih kalau semua yang aku lakuin hari ini itu sebenarnya sangat bergantung dengan teknologi. Gimana aku mesen Gojek, gimana aku saling terhubung dengan Kemenhub, dan lain-lain. Nah, pada video kali ini aku akan membuat sedikit penelitian dan aku sudah mewawancara 3 narasumber terkait bagaimana pengalaman mereka menggunakan aplikasi chat, aplikasi teks di Indonesia yang paling banyak digunakan, yaitu WhatsApp, dan inilah hasilnya. Menurut laporan digital 2025 dari We Are Social dan Meltwater, sebanyak 97,1% masyarakat Indonesia menggunakan WhatsApp setiap bulannya. Angka ini menjadikan WhatsApp sebagai aplikasi komunikasi paling populer di tanah air, bahkan mengalahkan Instagram dan Facebook. Hampir 93% populasi Indonesia aktif di media sosial, dan WhatsApp menjadi pilihan utama untuk bertukar pesan, berbagi informasi, bahkan membangun komunitas. Masyarakat Indonesia rata-rata menghabiskan lebih dari 21 jam per minggu di media sosial, dan WhatsApp sebagai ruang percakapan yang paling akrab. Ini menunjukkan bahwa WhatsApp bukan hanya alat komunikasi, tapi juga bagian dari gaya hidup digital. Okay, let's go. Halo, perkenalkan saya Nisnai. Saya sebagai pelajar SMA dari Depok. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Dewi. Saya seorang ibu rumah tangga. Apa kabar semua? Nama saya Mariadi. Tujuan saya saat ini sebagai karyawan swasta di bidang jasa otomotif. Menurut saya pengaruhnya cukup membantu, meskipun memang sepanjang pengetahuan saya juga tentang media sosial itu tuh masih kurang bisa menyampaikan gitu, karena pasti ada perbedaannya signifikan banget nih kalau kita ngomong langsung tatap-tatapan sama komunikasi di WhatsApp yang kita nggak bisa lihat wajah dan latar belakang dia gitu. Wow, sangat penting karena itu membantu komunikasi menjadi lebih jelas. Saya nggak membayangkan kalau nggak ada emot deh. Jadi sebuah kalimat itu menjadi flat, membosankan, dan perasaan saya kurang terwakili gitu. Emoji di WA itu cukup membantu. Dengan ada emoji di WA itu kita nggak perlu sampai menuliskan banyak kata-kata diwakilkan dengan emoji yang kita inginkan. Semoga yang kita kirim emoji ke bersangkutan bisa dipahami dan dimengerti gitu, dan nggak salah paham. Pernah, terutama pada saat kita nggak konsen dengan apa yang dibicarakan, apalagi pada saat bekerja gitu, kadang-kadang yang ditanya apa, kadang-kadang kurang tepat apa yang diinginkan untuk jawaban seperti itu.
Kita mesti tahu lawan bicara kita dulu sih, karena kalau misalnya lawan bicara saya teman, ya sekedar teman, ya bebas aja sih, kita udah saling kenal kan. Cuma ya kalau sama guru, ya tahu diri juga gitu. Jadi nggak bisa sebebas itu, harus dipilih dengan baik. Karena saya generasi milenial, saya berusaha mengikuti kaidah EYD, seperti huruf besar di depan, titik di akhir kalimat, pengaturan spasi, dan tanda koma. Itu penting buat saya. Kalau dalam Islam sendiri udah ada namanya tabayun sih. Jadi ya mungkin ada orang yang kita ngelihat kalimatnya singkat banget. Itu kita nggak bisa langsung tafsirin kalau misalnya jahat banget gitu, dia marah nih gitu. Enggak, karena kita nggak tahu nih, bisa aja dia nulis karena lagi buru-buru dan sebagainya. Jadi makanya kita perlu namanya tabayun sebagaimana yang udah Islam ajarin. Lagi kita terlebih sebagai seorang muslim. Oke, terima kasih. Dadah. Saya mengklasifikasikan menjadi 4 kategori. Misalnya tergantung urgensi ya. Kalau biasa aja ya cukup pakai teks. Kalau agak panjang dan perlu penjelasan lebih jelas, ya saya pakai voice note. Atau kalau buru-buru, berarti pilihannya telepon. Atau kalau pengen lebih jelas lagi, saya menggunakan video call. Tapi video call itu biasanya saya pilihan terakhir, karena saya tidak suka tatap muka. Oke, makasih. Ya, kita berusaha untuk teliti dan sesamal ataupun fokus terhadap apa yang disampaikan via WA yang bersangkutan. Jadi kita bisa memberikan jawaban yang sesuai dengan apa yang dia tanyakan gitu. Sehingga dengan kita memberikan jawaban yang sesuai apa yang ditanyakan, bisa menghindari terjadinya miskom dalam ber-WA. Setelah melakukan penelitian yang sudah aku lakukan tadi, ternyata hasilnya masih banyak warga Indonesia yang merasakan kekurangan dari WhatsApp. Itu karena pesan hanya tersampaikan melalui chat ataupun teks, tidak bertemu secara langsung, dan lagi-lagi teknologi tidak bisa mewakili interaksi langsung antar manusia dengan manusia yang lainnya. Penelitian lain yang diterbitkan dalam Journal of Experimental Social Psychology juga mendukung hal ini. Para peneliti menemukan bahwa orang yang cenderung melebih-lebihkan menyampaikan maksud melalui teks dan meremehkan betapa seringnya pesan tersebut disalahpahami. Hal ini terjadi karena saat kita mengetik, kita memiliki suara dalam kepala kita sendiri yang memberikan penekanan pada kata-kata tertentu. Namun, penerima pesan tidak bisa mendengar suara itu. Selain masalah teknis komunikasi, ada sisi biologis yang hilang. Saat kita berinteraksi langsung dan melihat senyum atau merasakan tepukan di bahu, kita melepaskan hormon oksitosin yang sering disebut sebagai hormon kasih sayang. Hormon ini membangun kepercayaan dan ikatan emosional. Pesan teks digital tidak mampu memicu pelepasan hormon ini dalam tingkat yang sama dengan kehadiran fisik. Komunikasi nonverbal seperti kontak mata, jeda napas, dan gerak-gerik tangan memberikan konteks emosional yang mendalam. Hal ini menciptakan rasa aman dan koneksi yang otentik. Tanpa elemen-elemen ini, interaksi kita cenderung lebih transaksional dan dangkal. Jadi, meskipun teknologi membuat kita tetap terhubung secara instan di mana saja dan kapan saja, jangan biarkan layar menggantikan pertemuan nyata. Seperti yang disampaikan oleh psikolog Albert Merhabian dari UCLA, komunikasi manusia dalam hal menyampaikan perasaan dan sikap sebenarnya didominasi oleh elemen nonverbal, di mana kata-kata atau pesan verbal hanya menyumbang sekitar 7% dari pemahaman, sedangkan 38% berasal dari nada suara, dan 55% dari ekspresi wajah serta bahasa tubuh. Ketika komunikasi dialihkan sepenuhnya ke media teks, kita kehilangan 93% komponen krusial tersebut, yang menurut penelitian dalam Journal of Experience Social Psychology, sering menyebabkan overconfidence atau rasa percaya diri berlebih bahwa pesan kita dipahami padahal penerima seringkali menangkap makna yang berbeda atau miskomunikasi. Dari Sherry Turkle, mengungkapkan bahwa ketergantungan pada pesan teks dapat mengikis kemampuan empati dan ketahanan emosional karena teks memungkinkan kita untuk menyunting interaksi. Untuk
untuk percakapan yang melibatkan hati dan perasaan, usahakan untuk bertemu langsung atau setidaknya melakukan panggilan video atau video call. Mari kita kembali menghargai kehadiran fisik dan suara manusia yang asli, karena pada akhirnya teknologi adalah alat untuk mendekatkan yang jauh, bukan menjauhkan yang dekat. Terima kasih sudah menyimak. Saya Syafir Aisyah Hirani. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. See you!